Prajurit itu memberi isyarat kepada anak laki-laki itu untuk membuka mulutnya. Melihat anak laki-laki itu bingung dan gemetar. Dia membukakan mulutnya. Lalu menodongkan senjata ke mulutnya. Saat mendengar suara tembakan, sang ibu menoleh untuk melihat. Namun dia sudah ditangkap oleh tentara Jerman. Mereka ingin memberikan sang ibu kepada sipir. Wanita dan anak-anak yang tersisa semuanya ditembak mati di tempat. Adegan brutal ini disaksikan oleh pasukan Soviet di hutan. Sang pemimpin Saripov patah hati. Dia tidak tahan dan ingin segera membunuh semua bajingan-bajingan itu. Rekan-rekan satu timnya segera menghentikannya. Bertindak gegabah hanya akan menghabiskan nyawanya. Jika ingin balas dendam, dia harus bertindak cerdas. Mereka menduga di dalam hutan pasti ada pengintai Jerman. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya mereka menemukan target mereka. Seorang prajurit melemparkan pisau yang menusuk belakang seorang tentara Jerman. Dua lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka sudah harus mencium bau tanah. Tim gerilya dengan cepat mengepungnya. Mereka menemukan ada prajurit lain di dalam mobil. Dia adalah pengirim berita Jerman yang sedang melakukan pengiriman telegram. Untungnya tim gerilya tiba tepat waktu. Prajurit itu mengeluarkan sebuah foto tentang sangnya, yang berharap saat Saripov melihat wajah ibunya, dia tidak akan membunuhnya. Namun Saripov teringat tindakan-tindakan tentara Jerman tadi, sehingga dengan tegas menembaknya mati di tempat. Menyeberangi hutan, tim gerilya melihat sebuah rumah kayu. Tampaknya aman. Saripov memutuskan akan beristirahat bersama rekan-rekan satu timnya di sini. Hanya seorang wanita tua dalam rumah itu. Saat ketemu orang-orang sebangsanya, wanita tua itu menyambut mereka dengan antusias. Akhirnya, para prajurit itu makan makanan-makanan yang hangat. Salah satu dari mereka menarik tirai. Dia ketakutan dengan apa yang dia lihat di dalamnya. Selama kepanikan, seorang prajurit tidak sengaja meninggalkan lencananya di atas meja, yang menyebabkan bahayanya tersembunyi. Ternyata mayat-mayat yang teratur rapi di dalam ruangan itu. Semuanya orang-orang wanita tua itu. Mereka semua dibunuh tentara Jerman. Karena ketuaan dan kelemahan, dia tidak mungkin menguburkan mereka. Setelah tim gerilya menguburkan mereka untuk wanita tua, mereka mendengar suara mesin mobil yang melaju ke arahnya. Sehingga buru-buru keluar dengan pintu belakang. Dengan sangat cepat, tentara Jerman telah datang. Mereka menemukan sebuah lencana dan pecahan-pecahan kentang di atas meja. Dan menyimpulkan bahwa tempat ini menampung pasukan Soviet. Wanita tua itu ketakutan. Seorang perwira memberi isyarat kepada para prajurit. Dan kemudian berbalik untuk pergi. Sang prajurit langsung paham maksudnya, yaitu membunuh wanita tua itu secara brutal. Tim gerilya lagi ke hutan, dan menemukan beberapa rumah kayu yang lain. Saripov menuju ke depan untuk memeriksanya, dan melihat beberapa mayat-mayat prajurit tentara Soviet di tanah. Pada saat ini, terdengar suara dia menginjak dahan pohon, yang menarik perhatian Saripov. Dia mengeluarkan sebuah granat dan melemparkannya. Sang prajurit Jerman terlempar jauh karena ledakan itu. Saripov mengambil kesempatan untuk kabur. Suara ledakannya menarik perhatian tentara Jerman. Jadi mereka melepaskan anjing pemburu untuk mengendus ledakan barusan. Serangan yang membuat manusia dan anjing ke bawah tebing. Saripov keluarkan pisaunya dan tusuk ke anjing. Tidak sempat ambilnya kembali untuk dibakar. Dia dikendali seorang prajurit Jerman. Saripov berpura-pura angkat tangan untuk menyerah. Tiba-tiba dia berbalik dan merampok senjatanya. Sang prajurit Jerman ditekan ke tanah, tapi tetap sulit untuk melawannya. Dia menggunakan dua jari, ingin mencungkil mata Saripov. Bola mata Saripov hampir rusak. Untungnya, dia meraih senjatanya tepat waktu, dan menembak tembakan ke pinggang sang prajurit Jerman. Setelah lolos dari maut, dia berkumpul kembali dengan rekan-rekan satu timnya, dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Tapi pasukan Jerman pun mengejar mereka dengan sengit.
Tidak biarkan mereka waktu untuk beristirahat. Tim gerilya mencapai rawa. Mereka memegang tongkat untuk mengarungi air. Untungnya mereka semua aman. Setelah pasukan Jerman mencapai tempat itu, mereka semua tak berani melangkah maju. Tim gerilya akhirnya lolos dari bahaya. Sebuah pesawat terbang tentara Jerman muncul di langit, yang mengirim banyak surat menyakinnya untuk menyerah. Seorang prajurit Soviet ingin menyerah. Rekannya segera ingin menembaknya mati. Tapi dihentikan sang pemimpin Saripov. Dan sang prajurit baru saja turun rawa. Dia tidak bisa bergerak. Rawa di bawah kakinya seperti tangan iblis, yang terus-menerus menariknya ke bawah. Sang prajurit hampir tenggelam. Jadi dia berbalik dan meminta bantuan. Tapi rekan-rekannya berdiri di tempat untuk melihatnya. Tak lama kemudian, dia ditelan rawa. Baru setelah dia kenyang minum air, Saripov membawanya ke tepi, dan memperingatkan yang lain bahwa pengkhianat akan berakhir seperti itu. Semuanya mendapatkan semangatnya dan terus perjalanan. Saat ke sebuah desa, Saripov suruh Andrei menyamar sebagai seorang biasa dan memeriksa tempat itu. Tanpa diduga saat masuk ke desa itu, dia melihat prajurit-prajurit Jerman sedang berpatroli. Andrei coba tenang dan terus berlangkah maju. Tentara Jerman tiba-tiba menembak tembakan yang tepat pada kaki Andrei. Dia berjalan terlatih-tatih. Tentara Jerman dengan cepat mengejarnya. Pada saat yang sama, tim gerilya Soviet yang berada di hutan pun mendengar suara tembakan. Andrei tidak mungkin berlari lagi, sehingga dia melemparkan granat untuk menghentikan ketiga bajingan itu. Bala bantuan Jerman tiba untuk menyelamatkan yang terluka. Tiba-tiba tim gerilya Soviet tiba juga. Mereka berani melangkah maju, yang membalas dendam untuk Andrei. Sebuah tim tentara Jerman dengan cepat dimusnahkan. Orang-orang desa menemukan mereka tim pasukan Soviet. Jadi segera menyambut mereka. Setelah sehari beristirahat, kepala desa memimpin mereka ke hutan untuk berkumpul dengan tim gerilya yang lain. Sang pemimpin juga kuning. Dia orang sebangsa dengan Saripov. Sekarang kedua tim telah bergabung bersama. Mereka memiliki lebih banyak amunisi dari sebelumnya. Sekarang hanya perlu tunggu untuk bertempur dengan tentara Jerman. Pada hari itu, si bocah tidak sengaja mendengar percakapan antara kedua perwira Jerman, yang ketahui bahwa mereka akan segera menghukum mati tahanan-tahanan dari tim gerilya. Bocah itu dengan cepat memberitahu Saripov berita itu. Dia sudah datang dengan rencana penyelamatan sempurna. Keesokan harinya, orang-orang tim gerilya menyamar sebagai pasukan Jerman yang sedang mengawal tahanan-tahanan. Setibanya di tempat eksekusi, seorang prajurit Jerman tiba-tiba melangkah maju untuk memeriksa. Semua orang dengan cepat memasuki mode pertempuran. Saat menarik kain di atas, pasukan Jerman lihat di bawahnya dipenuhi dengan senjata. Saat ini, mereka terpaksa bertindak. Mengandalkan keunggulan jumlah orang, tim gerilya dengan cepat mengendali situasinya. Pasukan Jerman dengan cepat turunkan senjatanya untuk menyerah. Saat ketahui berita ini, komandan Jerman sangat marah. Dia memutuskan untuk menggunakan metode sama untuk balas dendam. Mereka menangkap seorang dari tim gerilya, mengunci dia, dan dengan sengaja mengatur kesempatan agar dia melarikan diri. Sang gerilya lihat penjaga telah mati. Dia tidak banyak pikir. Tentara Jerman segera mengikutinya. Akhirnya mencapai markas rahasia tim gerilya. Pertama-tama, mereka menembak tembakan terus-menerus, lalu mengebom ke markasnya. Sejumlah besar tentara darat mendekati mereka. Kedua belah pihak mulai pertempurannya. Namun, daya tembak pihak lawan sangat kuat. Tim gerilya hanya bisa meninggalkan markasnya, sambil melawan musuh, mereka mundur. Di bawah bimbingan kepala desa, mereka ketemu atasannya. Tetapi tentara Jerman tidak berhenti. Mereka membawa sekelompok wanita Soviet ke hutan. Saripov membawa timnya untuk menyelamatkan mereka.
Tanpa sadar itu perangkap yang dibuat tentara Jerman. Mereka dimasukkan kereta api oleh tentara Jerman. Tiba-tiba tim gerilya muncul. Setelah membunuh 2 penjaga, mereka bergegas maju. Tentara Jerman tidak sempat menembak. Setelah menyelamatkan orang-orang ini, Saripov dan Sukova ambil tindakan di 2 arah berbeda agar saling melindung. Namun, segalanya sudah dikendalikan tentara Jerman. Komandan tentara Jerman mulai berburu. Keduanya segera dikepung tentara Jerman. Mereka terus-menerus bersiul. Saat ini, mereka hanya bisa saling mengandalkan untuk terus berjuang. Komandan Jerman membidik targetnya dan menembak. Yang tepat di perut Sukova. Saripov menyembunyikannya di balik pohon. Memanfaatkan saat mereka mengisi amunisi, Saripov melemparkan granat. Ini kesempatannya untuk kabur. Namun, Sukova tidak lagi menahan. Setelah Saripov ke markasnya, dia mencurigai ada mata-mata di dalamnya. Saat ini dia menemukan seorang pria yang membawa gitar di belakang. Penampilannya yang kucing-kucingan. Saripov tunggu para prajurit mengepungnya. Dia ingin memeriksa apa yang ada di gitarnya. Tiba-tiba sang pria ambil tindakan. Saripov memukulnya ke tanah. Karena tersangkut di tiang kayu, duri itu menusuk lehernya, yang mati di tempat. Setelah membuka peti itu, di dalamnya ada radio kecil. Sekali lagi, lokasi barak tentara Soviet ditemukan. Tentara Jerman mengumpulkan tank dan pasukannya, bersiap-siap untuk memusnahkan pasukan gerilya. Tentu saja, pasukan gerilya tidak akan tunggu kematian tiba. Mereka pun menemukan markas sementara tentara Jerman, dan memutuskan akan menangkap hidup-hidup salah satu komandannya. Pada malam hari, mereka menyelinap ke dalam, yang tempatkan bahan peledak di sekitar markasnya. Tunggu sampai keesokan harinya, seiringnya dengan perintah Saripov. Tentara Jerman tetap dalam keadaan kabur. Pertempuran mulai. Saripov langsung mendorong sang komandan ke tanah. Keduanya jatuh ke danau. Sang komandan Jerman seperti bebek yang patah sayap. Tidak dapat lakukan apapun di dalam air. Dia hanya bisa berjuang di air. Tim gerilya bawa sang komandan dan mundur. Sejumlah besar pasukan Jerman telah menyerang di belakang. Bala bantuan tim gerilya sudah tiba. Kedua belah pihak bertempur sengit di tengah hutan. Wanita pun ambil senjata dan ikut tempur. Tapi jumlah pasukan Jerman banyak. Tim gerilya tidak dapat melawannya. Mereka tetap melawan sampai akhir. Akhirnya tinggal Saripov. Sang komandan tahu dia tidak mungkin untuk hidup. Dia tutup mata tunggu kematian datang. Saat tentara Jerman mendekatinya, Saripov hanya tinggal beberapa peluru lagi. Di pertempuran pamungkas melawan musuh, dia terkena beberapa peluru. Dalam kabur, dia membuka lengannya. Kedua anaknya bergegas ke pangkuannya. Saat Saripov sadar kembali, dia dibawa pergi anggota tim penyelamat. Film ini berjudul Leto 1941 Goda, dan diadaptasi berdasarkan kisah nyata. Karakter Saripov adalah orang berkulit kuning dari Kazakhstan. Karena unit tempatnya berada diserang oleh tentara darat Jerman, maka sejak tahun 1994 ia memimpin tim gerilya di wilayah pendudukan Jerman.